Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan view binding pada home fragment sebagai halaman utama saya. Selanjutnya saya juga akan membahas mengenai pemanggilan data API dari Neos API. Nah, yang terakhir saya juga akan membahas mengenai penerapan model view model dalam pemanggilan data API tersebut. Nah, pertama kita masuk ke view binding dulu. Dapat dilihat pada home fragment saya telah menggunakan konsep view binding. Di sini saya mendeklarasikannya seperti ini. Sebenarnya tiap-tiap layout pada Android Studio ini sudah dilengkapi dengan bindingnya tersendiri tanpa kita buat lagi. Ini bisa kita aktifkan pada modul app. Di sini build feature view binding sama dengan true. Nah, kalau kita sudah true, maka otomatis tiap-tiap layout pada fragment atau activity kita telah dilengkapi dengan bindingnya masing-masing. Kita tinggal menggunakannya saja lagi. Nah, di sini saya deklarasikan, lalu saya gunakan. Penggunaannya sangat sederhana. Kita tinggal ketik binding, terus kita pilih ID yang ada pada layout tersebut. Jadi penggunaan view binding ini juga meminimalisir kesalahan dalam penggunaan ID. Misal kalau pakai view by ID kan kita masih sering salah karena ada ataupun tidak ada ID tersebut pada layout, kode tidak akan menunjukkan pesan error, tapi ketika dijalankan aplikasi tersebut akan force close. Nah, untuk menghindari itu kita menggunakan view binding karena ketika disarankan ketika kita menggunakan binding tersebut dia akan menyarankan ada ID apa saja yang terdapat pada layout tersebut. Jadi kita tinggal milih saja ID yang kita gunakan dan tinggal kita gunakan. Dapat dilihat semuanya telah menggunakan binding. Ini merupakan ID dari auto slider, ini ID worm.indicator. Nah, di sini ada include itu karena pada fragment home bagian ini dia menggunakan include dari layout lain. Oleh karena itu, include ini juga harus kita kasih ID. Di sini saya kasih ID include menu grid. Untuk pemanggilannya kita tinggal apa nama ID include tersebut, lalu pada layout yang di-include-kan apa nama ID-nya. Di sini kan ada card 1, card menu 1, card menu 2, card menu 3 dan seterusnya. Karena di sini kan include-nya layout home menu grid di home menu grid ini. Jadi logika pemanggilannya kita beri ID pada include tersebut, lalu baru kita ketikkan apa ID dari layout yang di-include-kan, seperti itu. Begitu juga dengan semua komponen lain telah dilengkapi dengan view binding. Nah, untuk aplikasinya dapat dilihat seperti ini. Semua komponen yang ada di sini sudah menerapkan view binding. Selanjutnya saya akan membahas mengenai News API. Untuk menggunakan News API kita membutuhkan API keys. Di sini saya telah daftar dan punya API key dan telah saya simpan pada strings value-nya.
di sini. Jadi nanti saya tinggal gunakan API keys tersebut. Nah, untuk langkah-langkah penerapannya tersendiri, saya akan menjelaskan dalam konsep model view model. Pertama-tama, kita membuat modelnya terlebih dahulu di sini. Model ini digunakan untuk adalah representasi data yang diterima dari API. Kelas ini menggunakan data kelas pas kita buatnya. Di sini saya ada dua, ada artikel sama new response. Pertama kita buat kelas model artikel dengan atribut ada title, description, URL, dan URL to image. Nah, pada new response dia mengandung artikel tersebut di sini. Jadi pada respon tersebut ada status, ada total result, ya total artikelnya, lalu ada artikel itu tersendiri, artikel itu sendiri yang dimasukkan dalam bentuk list. Nah, selanjutnya kita membuat interface untuk mendefinisikan endpoint. Di sini saya menamakan interface-nya Neos API. Interface ini digunakan untuk mendefinisikan URL endpoint dan dari API dan metode yang digunakan. Di sini saya menggunakan metode get dengan URL v2/everything, di mana dia nanti akan mencari segala hal yang sesuai dengan query atau parameter yang telah saya gunakan. Di sini saya ada query, ada language, dan ada API key. API key ini yang sudah saya simpan di string value tadi. Nah, yang nantinya akan dihubungkan ke response. Neo response di sini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat interface-nya, kita set up retrofit instance-nya yang berguna untuk API client. Di sini kita menggunakan library dari retrofit ya. Bisa di import saja, diimplementasikan saja di sini. Nanti di sync now ada retrofit, ada live data. Dua hal itu yang penting dalam penerapan API ini. Nah, dapat dilihat pada retrofit berisi tentang base URL dari Neos API. Nah, di sini ada fungsinya menggunakan interface dari Neos API tersebut di sini. Jadi interface ini kita gunakan pada retrofit. Selanjutnya, kita buat repository untuk mengelola data. Nah, di repository ini kita gunakanlah retrofit dan new response-nya. Jadi pada fungsi new response pada fungsi retrofit instance kan ada ada Neos API. Nah, di Neos API ada fungsi get Neos. Jadi logikanya adalah pertama kita buat model artikel, lalu model artikel itu tersebut kita masukkan ke new response, lalu new response ini dimasukkan ke interface Neos API, lalu Neos API tersebut dimasukkan ke retrofit. Nah, pada repository tersebutlah kita gunakan retrofit ini. Jadi dia seperti ada urutannya atau ada konsepnya, itulah model view model dalam pemanggilan API. Semuanya dilakukan secara runtun dan terarah. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat repository yang untuk mengelola data yang telah didapat dari retrofit tersebut, kita
kita buat view model ya. View model tersebut digunakan untuk menyediakan data tersebut ke user interface. Di sini saya membuat view modelnya di dalam UI, user interface. Nah, ada Neos view model. Di sini menggunakan live data yang sudah diimplementasikan pada model op tadi. View model ini bertugas untuk mengelola data dan logika aplikasi yang berkaitan dengan user interface. Data biasanya dibungkus dengan live data agar user interface dapat mengamati perubahan data. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya juga menggunakan view model factory karena view model factory tersebut diperlukan jika view model membutuhkan argumen seperti instance repository. Karena ini menggunakan argumen, makanya saya menggunakan view model factory juga. Nah, setelah selesai membuat view model ya, kita tinggal memasukkan mengaplikasikannya ke fragment atau ke tampilan kita yang sebenarnya. Di sini fragment bertugas untuk mengatur user interface dan menghubungkannya dengan data dari view model. Dengan menggunakan view binding dan view model, integrasi ini menjadi lebih rapi. Nah, itulah tadi model view model. Ada model, ada view model yang saling terhubung. Di sini pada blank fragmentnya saya juga telah menggunakan view binding, dapat dilihat di sini. Nah, penampilan datanya juga menggunakan recycle view. Dapat dilihat di sini ada adapter news adapter yang menggunakan recycle view, di mana recycle view ini mengolah data yang didapat dari artikel tersebut yang sudah dalam bentuk list. Jadi list tersebut dimasukkan ke recycle view. Ini recycle view holder dan diaplikan. Ada title text, ada description, dan ada image-nya menggunakan recycle view. Untuk tampilan fragmentnya dapat dilihat seperti ini. Jadi isinya hanya recycle view karena ini cuman untuk recycle view-nya saja. Beritanya disusun dalam bentuk item artikel di layout di sini. Jadi ada title, ada image, dan ada description seperti itu. Nah, untuk tampilannya dapat dilihat pada aplikasinya langsung ya, pada menu news. Nah, di sini dia sebagai informasi tambahan, tadi kan parameternya ada query, ada language, ada APKs. Nah, pengisian parameter tersebut terdapat pada fragmentnya. Di sini kita gunakan fungsi dari view model tersebut dengan query bakery, country England dengan kode EN, kalau Indonesia kodenya ID, lalu APKs. Kita get string dari value string kita, news APKs. Seperti itu. Kalau mau diubah kata kuncinya bisa disesuaikan dengan projectnya masing-masing. Di sini karena project saya berkaitan dengan bakery, jadi saya mengambil kata kunci bakery. Lalu tampilannya dapat dilihat semua hal yang berkaitan dengan bakery karena kita tadi get everything.
Jadi tidak peduli sumbernya dari mana, selama itu di Neos API dan ada kata bakery, maka dia akan termasuk dalam data artikel saya. Ini dapat dilihat, dapat kita scroll karena menggunakan recycle view tadi ya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.